Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan P3K paruh waktu yang diwacanakan merupakan salah satu solusi terhadap penanganan persoalan tenaga honorer. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan asisten deputi perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan SDM aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Aba Subagdia mengatakan bahwa P3K part-time atau paruh waktu ini hanya bersifat transisi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sifat transisi ini? Aba Subagdia menjelaskan hal itu saat hadir sebagai pembicara diskusi di press room DPR RI terkait dengan tema rancangan Undang-Undang ASN dan nasib tenaga honorer. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap bersikap akomodatif terhadap tuntutan jutaan tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang memang memiliki keinginan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, termasuk terhadap honorer teknis yang gagal mencapai passing grade seleksi P3K 2022. Jadi memang honorer teknis beberapa waktu yang lalu banyak yang gagal massal usai mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Kebijakan reformulasi P3K teknis 2022 ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah akomodatif terhadap tuntutan para tenaga honorer tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kalau tidak akomodatif selesai maka honorer itu ada kontraknya. Maksudnya bisa saja kontrak kerja honorer ini tidak diperpanjang, namun hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan surat edaran yang tetap memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk tetap menganggarkan anggaran bagi para tenaga honorer yang bertugas di pemerintahan daerah. Hanya saja jika honorer yang berjumlah 2,3 juta orang seluruhnya diangkat menjadi ASN, maka akan muncul masalah baru, yakni pembayaran gaji. Sangat tidak adil jika ASN P3K itu digaji hanya 1 juta per bulan misalnya, sementara jam kerjanya harus full time, seharian berada di tempat kerjanya. Namun jika harus memberi gaji sebanyak 5 juta per bulan, maka diyakini pemerintah tidak akan mampu menyediakan anggaran oleh karena memang kemampuan fiskal atau kemampuan keuangan yang terbatas. Jadi ini persoalan sebenarnya. Oleh karena jika mengangkat seluruh 2,3 juta tenaga honorer ini menjadi ASN, maka dipastikan negara akan tidak mampu membayar gajinya yang sebagaimana diketahui bahwa gaji ASN itu minimal 4 sampai dengan 5 juta per bulan. Akan tetapi juga sangat tidak adil jika ASN P3K mendapatkan gaji sebanyak 1 juta per bulan, sedangkan ia harus bekerja dalam waktu sehari di kantornya. Sehingga oleh karena itu P3K part-time atau P3K paruh waktu merupakan salah satu solusi untuk menghindari PHK massal para tenaga honorer per 28 November tahun 2023 agar supaya para tenaga honorer ini bisa tetap dapat bekerja. Nah rekan-rekan sekalian, ternyata memang dari apa yang dijelaskan ini maka dapat dipastikan bahwa gaji ASN P3K ini dipastikan jauh lebih rendah dari gaji ASN P3K full time, yakni mungkin sebesar 1 juta per bulan atau sebesar gaji atau tunjangan yang telah diterima oleh honorer pada saat ini. Nah rekan-rekan sekalian, di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terkait konsep P3K, maka dapat dimungkinkan para
P3K paruh waktu ini bisa mencari pendapatan di luar untuk mencari pendapatan nih, sehingga jam kerja tetap disesuaikan agar lebih adil. Ia menyebutkan bahwa dengan konsep P3K paruh waktu, tenaga honorer itu bisa memaksimalkan waktu yang dimilikinya untuk mencari tambahan penghasilan setelah jam kerjanya di instansi pemerintahan telah usai. Sebagai contoh, misalnya guru di daerah tertentu, misalnya guru matematika yang dapat kelas cuma 2 kali seminggu, dengan paruh waktu selain mengajar di situ bisa juga mengajar di sekolah swasta, madrasah ataupun buka les, sehingga bisa menambah pendapatan para tenaga honorer itu. Sehingga dengan konsep kerja penuh waktu seperti selama ini, tenaga honorer itu wajib berada di instansi tempat kerjanya selama jam kerja penuh, padahal tugasnya tidak seharian penuh. Alex juga mengatakan bahwa konsep P3K paruh waktu bisa diterapkan hampir di seluruh bidang pekerjaan, mulai pemerintahan, pendidikan, hingga dengan kesehatan. Jadi demikian rekan-rekan sekilas terkait dengan sistem kerja dari P3K paruh waktu, yang memang digadang-gadang merupakan solusi bagi para tenaga honorer. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.